warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menampilkan praktek peradilan semu dalam perkara pidana memperjualbelikan barang berbahaya terhadap nyawa atau kesehatan orang yang menyebabkan kematian. Nama saya Firdiansyah Hidayatullah sebagai Hakim Anggota 1. Saya Lidulinu Hanafi sebagai terdakwa 1. Saya Selamat Lukman Hakim sebagai terdakwa 2. Saya Putri Budi Prastika sebagai jaksa penuntut umum 1. Saya Siti Maila Nur Hasanah sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Novan sebagai Ketua Majelis. Saya Dadan Ramdhani selaku Hakim Anggota 2. Saya Desta Dwi Janarko sebagai penasihat hukum 1. Saya Yudulianingsi sebagai penasihat hukum 2. Saya Sri Sima sebagai ahli. Saya Herina sebagai saksi. Saya Kumila sebagai saksi. Saya Faisal sebagai saksi. Saya Surya sebagai panitera. Saya Andika Bintang Mahardika sebagai petugas. Selamat menyaksikan. Mohon perhatian, sidang pidana dengan nomor registrasi perkara 272/2017/2017/PN-SFN akan segera dimulai. Kepada panitera, penuntut umum dan penasihat hukum silakan memasuki ruang sidang. Sidang perkara nomor 272/Pitsus/2017/PN-SFN. Tata tertib persidangan 1. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. 2. Dilarang makan, minum, dan merokok di ruang sidang. 3. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 4. Dilarang melakukan dokumentasi selama persidangan kecuali seizin majelis hakim. 5. Majelis hakim berwenang mengeluarkan pengunjung apabila tidak mematuhi tata tertib persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa nomor perkara 272/P/2017/PN-SFN atas nama terdakwa 1 Satiniviti Salah dan terdakwa 2 Sulaiman bin Sultan pada hari ini Rabu 10 Mei 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum siap untuk persidangan pada hari ini? Siap. Baik, penuntut umum siap ya? Siap. Baik, penuntut umum silakan hadap para peserta membuka persidangan. Baik, Majelis. Petugas, silakan hadapkan terdakwa 1 saat ini dan terdakwa 2 selamat membuka persidangan. Para terdakwa hadir. Terdakwa dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan pada hari ini ya? Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP kami akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Silakan Hakim Anggota 2. Baik. Pada terdakwa menurut menjawabnya. Terdakwa 1 nama lengkap Satiniviti Salah, benar. Tempat lahir Sleman, umur 37 tahun, tanggal lahir 31 Desember 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Solo, Gang Satan 1, nomor 14A Mago Harjo, Depok, Sleman, agama Islam, pendidikan SD, benar. Pada terdakwa 2, nama lengkap Slamet Yani bin Sultan, benar. Tempat lahir Sleman, umur 39 tahun, tanggal lahir 10 April 1977, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, tempat tinggal Jalan Solo, Gang Satan 1, nomor 14A Mago Harjo, Depok, Sleman, agama Islam, pendidikan SLTP, benar. Cukup. Cukup ya.
Baik, kepada para terdakwa dikatakan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan pada hari ini. Kemudian dikarenakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 diancam dengan pidana melebihi 5 tahun, maka berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP, saudara wajib didampingi penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum dari saudara terdakwa? Benar ya? Baik. Silakan penasihat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan surat izin beracara saudara penasihat hukum. Baik, majelis. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk memeriksanya. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, acara sidang pertama kali ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana? Penuntut sudah siap dalam surat dakwaannya? Siap. Siap ya? Baik. Penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, majelis. Baik, meskipun sudah menerima dan sudah mempelajarinya, maka tetap harus dibacakan oleh penuntut umum. Bagaimana? Penuntut umum siap ya? Siap. Baik, silakan akan dibacakan keseluruhan atau pokoknya saja? Pokok-pokoknya saja. Pokoknya saja ya. Ya, penasihat hukum tidak keberatan. Tidak, majelis. Tidak keberatan ya. Baik, silakan dibacakan pokoknya saja dan kepada para terdakwa dan penasihat hukum silakan untuk mendengarkan dan mencermatinya. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum serta sidang yang kami hormati, Kejaksaan Negeri Sleman untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDN-12 dan seterusnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dengan memperhatikan hasil pemeriksaan penyidik dalam perkara atas nama terdakwa 1 Satini binti Salah dan terdakwa 2 Selamat Riyadi bin Sultan. Identitas dianggap telah dibacakan bahwa kedua terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2017 bertempat di Jalan Solo Gang Santan 1 nomor 14 A Desa Mamboharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu sehingga mengakibatkan orang mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya sebagai berikut dengan cara sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur di dalam pasal 204 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau pasal 204 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun atau pasal 205 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pasal 142 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah atau pasal 146 ayat A huruf B Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 20 miliar rupiah. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan pada sidang hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2017. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Putri Budi Prastika SHMH, Siti Maila Nur Hasanah SHMH. Cukup, majelis. Baik, bagaimana para terdakwa? Apakah sudah benar-benar mengerti terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan penuntut umum? Baik, penasihat hukum mengerti ya? Mengerti, majelis. Baik, para terdakwa, apakah akan menunjukkan nota keberatan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan penuntut umum? Baik, bagaimana penasihat hukum? Ya, akan kembali kepada majelis. Akan mengajukan ya? Sudah siap pada hari ini? Belum. Belum. Belum ya? Baik, kami akan beri waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana? Bisa? Baik, bisa. Bisa ya? Penuntut umum bisa? Bisa. Baik, Panitra, tunjukkan hari ke depan tanggal berapa? Rabu 17 Mei 2017 ya, Pak ya. Baik. Sidang perkara pidana pada hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 17 Mei 2017 dan agenda penyampaian nota keberatan dari saudara penasihat hukum kepada penuntut umum agar tetap menemani para terdakwa dan menghadapannya pada persidangan berikut dalam keadaan bebas. Dan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa nomor perkara 272/P.2017/PTT-SFN atas nama terdakwa 1 Satini binti Salah dan terdakwa 2 Selamat bin Sultan pada hari ini Rabu 17 Mei 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana penuntut umum siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Siap ya? Penuntut umum siap? Siap. Baik, penuntut umum silakan hadapan para terdakwa untuk membuka persidangan. Terdakwa sudah dihadapkan di muka persidangan. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat ya? Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, bahwa agenda lanjutan pada hari ini adalah penyampaian nota keberatan dari saudara penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum sudah siap dengan nota keberatannya? Siap, majelis. Baik, akan dibacakan keseluruhan atau pokoknya saja? Pokok-pokoknya saja. Pokoknya saja ya. Baik, penuntut umum, apakah keberatan? Tidak keberatan ya. Baik, silakan untuk dibacakan pokoknya saja dan harap kepada penuntut umum untuk mendengarkan dan mencermati
izin memberikan salinan majelis. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Errare humanum est turpe in errore perseverare. Membuat kekeliruan itu adalah manusiawi, akan tetapi tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum, serta sidang yang kami muliakan. Setelah mendengar dan mempelajari dengan seksama surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, izinkanlah kami sebagai tim penasihat hukum kedua terdakwa untuk menyampaikan nota keberatan. Apakah surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi asas dan ketentuan hukum untuk mendudukan saat ini binti Salah dan Selamat bin Sultan selaku terdakwa dalam perkara ini? Harapan kami, majelis hakim dapat bertindak fair, objektif, dan imparsial dalam melihat perkara ini. Sebab kami sangat yakin persidangan bagi kedua terdakwa dilaksanakan bukan untuk mengabdi kepada penguasa dan atau pengusaha, melainkan untuk mengabdi kepada kepentingan hukum yang semata-mata berpihak kepada keadilan. Perihal keberatan. 1. Berdasarkan investigasi dari tim penasihat hukum bahwa tempat kejadian perkara jual beli minuman keras yang dilakukan oleh Selamat dan saat ini berada di Desa Mambuharjo, di mana desa tersebut masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bantul, sehingga dengan ini Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. 2. Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP mengenai persyaratan material, bahwasannya penuntut umum kami anggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan fakta-fakta terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut menjadikan surat dakwaan absurd legal yang berakibat sulitnya kedua terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Alih-alih menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sementara penuntut umum merupakan hak kedua terdakwa, maka berdasarkan dua hal tersebut menjadikan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Dengan demikian, kami sebagai tim penasihat hukum memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan 1. Menerima keberatan dari penasihat hukum untuk seluruhnya atau untuk sebagian. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 4. Menetapkan agar pemeriksaan terhadap kedua terdakwa untuk tidak dilanjutkan. 5. Memulihkan hak kedua terdakwa dalam hal kedudukan, kemampuan, harkat, serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku tim penasihat hukum memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan kami sampaikan dan diserahkan di Pengadilan Negeri Sleman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada majelis hakim sehingga dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Adil tidak hanya soal ucapan, adil tidak hanya soal tindakan, tapi adil berawal sejak dalam pikiran. Hormat kami penasihat hukum Yuli Nurliansi SHMH dan Destanto Wiwijanarko SHMU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bagaimana penuntut umum akan menanggapi terhadap nota keberatan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa? Ya, kami langsung menanggapi majelis bahwa kami tetap pada dakwaan kami. Karena menurut kami dakwaan kami sudah sangat jelas, cermat, dan lengkap dalam menguraikan fakta-fakta. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Seperti itu. Baik, karena adanya keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan oleh penuntut umum, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan sama oleh majelis hakim. Namun sebelum itu majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Apakah nota keberatan dari saudara penasihat hukum diterima atau ditolak? Bagaimana penuntut umum 7 hari ke depan bisa? Bisa ya, penasihat hukum bisa? Bisa. Baik, panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Rabu 24 Mei 2017 ya. 24 Mei 2017 ya. Baik, sidang perkara pidana pada hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 24 Mei 2017 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada penuntut umum agar tetap menahan para terdakwa dan menghadapkannya pada persidangan berikut dalam keadaan bebas. Dan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjut.
Salah dan terdakwa 2 Selamat Diri Sultan pada hari ini Rabu 24 Mei 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana? Penuntut umum siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Penuntut umum siap ya? Siap. Baik, penuntut umum silakan hadapkan para terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa sudah dihadapkan di muka persidangan. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan pada hari ini ya? Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, bahwa agenda lanjutan pada hari ini adalah pembacaan putusan sara oleh majelis hakim. Oleh karena itu, kepada penuntut umum, para terdakwa dan penuntut umum silakan untuk mendengarkan dan mencermati putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan sela nomor perkara 272/P.Sus/2017/P.SMN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sleman memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menyatukan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara atas nama para terdakwa, identitas para terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan dan seterusnya. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, nota keberatan penasihat hukum terdakwa, serta setelah mendengar tanggapan penuntut atas nota keberatan dari penasihat hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, penasihat hukum para terdakwa mengajukan nota keberatannya yang disampaikan di persidangan pada hari Rabu 17 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memutus dalam putusan sela dengan amar menerima nota keberatan penasihat hukum para terdakwa. Menimbang bahwa atas nota keberatan penasihat hukum para terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang disampaikan dan dibacakan di persidangan pada hari itu juga, yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memutus dalam putusan sela dengan amar menolak nota keberatan penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya. Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM-EP.2/EP.05/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu 10 Mei 2017 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan dengan perincian sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. 2. Bahwa karena surat dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum menjadi kabur, maka berakibat pada sulitnya terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. 3. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini karena tempat kejadian tersebut di Mangguharjo, di mana desa tersebut masuk wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Bantul. Menimbang bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum telah memuat uraian yang jelas, cermat, dan lengkap perihal tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa atas perkara ini Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa perkara ini karena tempat kejadian perkara tersebut terjadi dalam wilayah jurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat material maupun formil, maka keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak. Menimbang bahwa keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan. Mengingat pasal 156 ayat 1 KUHP, pasal 143 ayat 2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Mengadili 1. Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa Sotidi binti Salah dan Selamat Diri Sultan tersebut di atas untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa perkara ini. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Sotidi binti Salah dan Selamat Diri Sultan nomor registrasi perkara PDM-12/SP/SLMAN/EP.2/05/2017 tertanggal 8 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu 10 Mei 2017 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. 4. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Sotidi binti Salah dan Selamat Diri Sultan oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk dilanjutkan. 5. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ini dicabutkan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu 24 Mei 2017. Putusan setelah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta dihadiri pula oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Nofan SHMH ditandatangani. Hakim anggota 1 Ferdiansyah Hidayatullah SHMH ditandatangani. Hakim anggota 2 Dana Ramdhani SHMH ditandatangani. Baik, bagaimana para terdakwa sudah mengerti terhadap putusan sela yang telah dibacakan?
persiapannya? Bagaimana? Bisa? Bisa. Bisa ya? Penasihat hukum 7 hari ke depan bisa? Maaf majelis, 7 hari ke depan kami ada sidang di luar kota. Bagaimana kalau penundaan sidang ini ditunda selama 14 hari ke depan? Bisa? Baik, bisa. Bisa ya? Penuntut umum bagaimana? Bisa? Bisa. Baik, panitera 14 hari ke depan tanggal berapa? Rabu 7 Juni 2017 ya, Mulia. Baik. Sidang perkara pidana pada hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 7 Juni 2017 dengan agenda pembuktian oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum akan tetap menahan para terdakwa dan menghadapannya pada persidangan berikut dalam keadaan bebas. Dan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa nomor perkara 272/P.Sus/2017/PTT-SMN atas nama terdakwa 1 Satidin binti Salah dan terdakwa 2 Sardi bin Supran pada hari ini Rabu 7 Juni 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana? Penuntut umum siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Siap ya? Penuntut umum siap? Siap. Baik, penuntut umum silakan hadapkan para terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa sudah dihadapkan di muka persidangan. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat ya? Siap mengikuti persidangan pada hari ini ya? Siap. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, bahwa agenda lanjutan pada hari ini adalah pembuktian oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, alat bukti apa saja yang akan diajukan ke persidangan? Kami membawa 2 orang saksi dan 1 ahli majelis. Iya, 2 orang saksi dan 1 ahli ya. Sudah siap pada hari ini? Sudah. Sudah siap ya? Silakan untuk dihadirkan ke muka persidangan dan kepada terdakwa silakan untuk duduk di samping penasihat hukumnya. Tugas, silakan hadirkan saksi 1 Herlina dan saksi 2 Faisal ke muka persidangan. Baik, para saksi dalam keadaan sehat? Siap, sehat. Siap memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Siap. Baik, terlebih dahulu silakan untuk menunjukkan kartu identitas saudara saksi. Silakan. Baik. Berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP bahwa saksi harus dipersiap terlebih dahulu. Pada saksi 1, nama lengkap Herlina benar. Siap, benar. Tempat lahir Wonogiri, umur 28 tahun, tanggal lahir 18 Mei 1990, jenis kelamin perempuan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Wahid nomor 30 Kabupaten Depok Sleman, agama Islam, pekerjaan polisi, pendidikan S1 benar. Siap, benar. Pada saksi 2, nama lengkap Faisal benar. Benar. Tempat lahir Flora, umur 25 tahun, tanggal lahir 6 Januari 1982, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Solo Gang Satan 1 nomor 28 Margo Harjo Depok Sleman, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1 benar. Benar. Cukup. Cukup ya. Baik, saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan kali ini, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara saksi terlebih dahulu akan disumpah atau diminta janjinya terlebih dahulu. Apakah bersedia? Siap, Bersedia. siap. Bersedia ya. Baik, silakan hakim nomor 1 dan kepada petugas silakan untuk mengambil. Baik, kepada para saksi untuk berdiri dan maju 1 langkah. Mohon kepada para saksi untuk menurunkan lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Cukup ya. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara saksi anut. Oleh karena itu ketika nanti memberikan keterangan, harap memberikan keterangan yang jujur, yang benar sebagaimana yang saudara saksi lihat, dengar dan alami sendiri. Karena apabila diketahui saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP, saudara saksi dapat dituntut pidana selama 7 tahun. Apakah mengerti? Siap, mengerti. Baik, karena berdasarkan pasal 160 ayat 1 KUHP, saksi akan diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, selain dari saksi yang Herlina bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada saksi, saudara saksi kenal dengan para terdakwa? Siap, tidak. Tidak ya. Apakah punya hubungan keluarga? Siap, tidak. Tidak ya. Hubungan pekerjaan? Siap, tidak. Tidak ya. Baik, saudara saksi, apakah sebelumnya saudara saksi pernah memberikan keterangan atas perkara ini? Siap, pernah. Pernah ya. Baik. Saudara saksi kan sebagai kepolisian yang melakukan penggeledahan di rumah para terdakwa. Barang apa saja yang saudara saksi temukan? Siap. Pada saat melakukan penggeledahan, kami menemukan 33 botol sari vodka yang masing-masing 600 ml. Baik, silakan hakim nomor 1. Baik, kepada penuntut
apakah benar barang yang saudara saksi sita ini merupakan penyebab korban meninggal dunia? Siap. Sebelum adanya kejadian ini, saya tidak mengetahui bahwa minuman tersebut mengakibatkan kematian. Bagaimana saudara saksi mengetahui bahwa terdapat korban meninggal dunia akibat minuman keras tersebut? Siap. Pada tanggal 5 Februari 2017, kami menerima laporan dari seorang warga bahwa ada orang yang meninggal akibat meminum minuman tersebut. Cukup. Cukup ya. Baik, penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Silakan. saudara yang menggeledah di tempat terdakwa. Siap, benar. Kapan melakukan penggeledahan? Siap, pada tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 10. Selain di rumah terdakwa, di mana melakukan penyidikan atas perkara ini? Siap, setelah itu saya bersama rekan saya Pak Izin dan saudara Faisal menuju ke lapangan. Di sana kami menemukan 4 botol bekas sari vodka dan 2 gelas Resti. Itu yang diminum korban yang meninggal dunia itu. Siap, benar. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada barang bukti yang dijelaskan tadi? Ada Majelis. Mohon untuk diperlihatkan. Ini botol kosong yang diminum korban. Saudara saksi, apakah benar barang bukti ini yang saudara sita di TKP? Siap, benar. Baik, cukup. Akan dilanjutkan kepada penuntut umum. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui jika para terdakwa ini menjual minuman beralkohol ada izinnya atau tidak dari pihak yang berwenang? Siap, tidak ada. Terdakwa menjual secara ilegal. Secara ilegal. Baik, cukup majelis. Cukup ya. Baik, penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Majelis. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah sebelumnya di wilayah Anda juga Anda pernah mendapatkan info terkait dengan minuman tersebut dan mengakibatkan meninggalnya seseorang? Siap, selama saya bertugas di Depok baru pertama kali hal ini terjadi. Baru pertama kali kemarin. Baik, silakan. Baik saudari saksi, apakah ketika saudari saksi melakukan penggeledahan, adakah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh kedua terdakwa? Siap, tidak. Selanjutnya, selain barang bukti yang saudari sita, apakah saudari menemukan barang bukti lain atau semacam alat yang digunakan untuk mengoplos atau mencampur miras tersebut? Siap, tidak ada. Hanya 33 botol tersebut. Dalam kemasan jadi seperti itu ya? Siap, benar. Cukup saja. Cukup ya. Baik, bagaimana para terdakwa harus keberatan dengan keterangan saksi? Tidak ya. Baik, keterangan saksi kami rasa sudah cukup dan saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila nanti dibutuhkan keterangan lagi, harap tidak berkeberatan hadir ke persidangan berikutnya ya. Siap. Baik, terlebih dahulu silakan untuk mengambil kartu identitas dan bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, penuntut umum silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, Majelis. Petugas, silahkan hadapkan saksi 2 Faisal ke muka persidangan. Siap. Baik, saksi dalam keadaan sehat? Sehat. Siap memberikan keterangan pada persidangan ini ya? Siap. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi kenal dengan para terdakwa? Ya, saya mengenal. Kenal ya? Punya hubungan keluarga? Tidak. Tidak. Hubungan pekerjaan? Tidak. Tidak. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui di mana minuman tersebut didapatkan? Ya, saya mengetahui bahwa minuman tersebut didapatkan di Mas Lamu. Mas Laut yang sekarang jadi terdakwa. Benar. Saudara saksi, apa yang saudara saksi minum bersama korban Sarina? Pada saat itu saya meminum tenan beningan, sementara Mas Sariman meminum tenan beningan yang dicampur dengan plastik. Baik. Apakah benar botol ini yang saudara saksi minum? Benar. Benar ya. Baik. Silakan hakim anggota 1. Baik, sesuai dengan keterangan saksi, mohon untuk dijelaskan kembali bagaimana proses pencampuran minuman beralkohol itu dengan segelas Presti. Baik, jadi pada saat itu saya melihat Mas Sariman memasukkan setengah botol tenan beningan ke dalam botol beningan milik saya dan sudah saya minum sampai habis. Kemudian dicampur dengan segelas minuman plastik dan kami meminumnya secara bersama-sama. Minum secara bersama-sama. Apakah saudara ikut meminum minuman yang dicampur itu? Tidak, pada waktu itu saya hanya meminum tenan beningan yang belum dicampur dengan apapun. Apakah saudara yakin tidak ikut meminum? Yakin. Baik. Cukup ya. Silakan hakim anggota dulu. Baik, pada saudara saksi, setelah saudara saksi meminum minuman beningan yang dibeli dari Pak Selamat ini, apa yang saudara saksi rasakan? Saya merasakan pusing. Setelah saudara saksi merasakan pusing, apakah saudara saksi dirujuk ke rumah sakit atau tidak pada waktu itu? Ya, pada waktu itu saya sempat dirujuk ke rumah sakit, namun tidak
4 Februari 2017 sekitar pukul 5 sore dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 3 pagi Mas Sariman sudah meninggal dunia. Cukup ya. Baik, penuntut umum bagaimana, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada. Silakan. Sebelum minum sama korban Sariman, sebelumnya saudara pernah beli di tempat terdakwa? Ya, saya pernah membeli dan telah membeli pada tanggal 30 Januari 2017. Sudah pernah beli. Ya. Ketika beli di rumah terdakwa itu diingatkan tidak oleh terdakwa Tidak. bahaya minumannya itu apa, mengakibatkan kematian, membahayakan kesehatan, diingatkan tidak oleh terdakwa? Tidak. Bohong. Tidak. Tidak melihat apa yang dikatakan Tidak. saudara bohong. Tenang terdakwa. Nanti terdakwa ada kesempatan untuk memberi keterangan. Silakan dilanjutkan. Saya sudah sering membeli di warungnya Mas Selamat di Kuningan tersebut dan telah membeli pada tanggal 30 Januari kemarin. Selama ini saya tidak pernah diingatkan sedikit pun oleh Mas Selamat maupun istrinya akan bahaya minuman keras tersebut. Saya sudah disumpah dan saya tidak akan berbohong. Tidak pernah diingatkan. Tidak pernah. Baik saudara saksi, dari mana saudara saksi mengetahui jika para terdakwa ingin menjual minuman keras? Dari Mas Sariman. Dari Sariman. Iya. Lalu apakah saudara saksi mengetahui jika para terdakwa ingin menjual minuman beralkohol ini ada izinnya atau tidak dari pihak yang berwenang? Kalau tidak ada, Bu. Tidak ada izin, Iya. berarti ilegal. Baik, cukup majelis. Cukup ya. Baik, penasihat hukum, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada majelis. Silakan. Baik saudara saksi, apakah sebelumnya Anda juga sering meminum minuman tersebut bersama korban? Ya, saya sering minum bersama Mas Sariman. Sering ya? Iya. Terkait dengan itu, apakah sebelumnya juga korban sering mencampuri atau mencampur dengan minuman atau obat-obatan lain seperti itu? Setahu saya baru pertama kali ini Mas Sariman mencampur. Kemarin itu dan fatal ya? Saudara saksi, saya mohon dengarkan baik-baik ya. Apakah saudara saksi dan almarhum Sariman mengetahui bahaya dari meminum minuman beningan tersebut? Ya, kami mengetahui. Anda dan almarhum Sariman mengetahui bahayanya. Lalu mengapa Anda dan almarhum Sariman masih meminumnya? Ya, karena saya sudah kebiasaan meminum itu, Bu. Kecanduan juga ya? Oh, rupanya Anda kecanduan ya. Baik. Cukup majelis. Cukup ya. Baik, bagaimana Pak terdakwa? Keberatan dan keterangan saksi? Ya, saya keberatan yang masalah yang tadi, Pak. Baik, itu bisa disampaikan dan di berikutnya ya. Baik, kepada saksi, keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup dan saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila nanti dibutuhkan keterangan lagi, hal tidak berkeberatan hadir ke persidangan berikutnya ya. Baik, terlebih dahulu silakan untuk mengambil kartu identitas dan bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, saudara penuntut, ada saksi lain yang akan dijual ke persidangan? Tidak majelis, tapi satu orang ahli. Satu orang ahli. Sudah siap pada hari ini? Sudah siap. Baik, silakan untuk dihadirkan ke muka persidangan. Petugas, silahkan hadirkan ahli Astri ke muka persidangan. Siap. Baik. Selamat sore, saudara ahli. Dalam keadaan sehat? Sehat. Siap memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Siap. Baik, terlebih dahulu silakan untuk menunjukkan kartu identitas dan surat tugas saudara ahli. Baik. Silakan untuk dimulai kelas kedua. Baik. Sebelumnya kami akan memeriksa asli terlebih dahulu ya. Nama lengkap Astri Isima benar? Benar. Tempat lahir Bantul, umur 42 tahun, tanggal lahir 24 Desember 1975, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kolombo nomor 4 Cakung Tunggal Depok Sleman, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2 benar? Benar. Cukup ya. Baik, saudara ahli. Sebelum saudara ahli memberikan keterangan dalam persidangan kali ini, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara ahli terlebih dahulu kami akan sumpah atau diminta janji yang terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia ya. Silakan hakim anggota 1 dan kepada petugas silakan untuk mengambil tempat. Baik, kepada ahli mohon untuk berdiri dengan satu langkah. Mohon kepada ahli untuk menirukan apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Baik, silakan untuk saya. Baik. Saudara ahli telah bersumpah menurut agamanya saudara ahli Anno. Oleh karena itu ketika nanti memberikan keterangan, harap memberikan keterangan yang
sebagaimana pengetahuan yang saudara ahli miliki. Karena bila diketahui saudara ahli memberikan keterangan palsu, maka berdasarkan pasal 242 KUHP saudara ahli dapat dituntut pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Apakah mengerti? Mengerti ya. Baik, saudara ahli, apakah saudara ahli kenal dengan para terdakwa? Tidak ya. Punya hubungan keluarga? Tidak. Hubungan pekerjaan? Tidak ya. Saudara ahli, silakan untuk menyebutkan riwayat pendidikan saudara. Saya lulusan S1 Teknik Pangan UGM. Sekarang saya melanjutkan S2 di UIP. Di IPB ya. Baik, saudara ahli, apakah sebelumnya saudara ahli pernah melakukan kajian ilmiah mengenai bahaya alkohol ini? Ya, saya pernah melakukan kajian. Oh, pernah ya. Baik, saudara ahli ini bekerja di mana dan bagian apa? Saya bekerja di Badan Pom Yogyakarta sebagai staf pemeriksa dan penyidikan. Baik, tugasnya itu apa, Bu? Jadi kami mengumpulkan sampel dari sarana prasarana produksi dan distribusi pangan sebelum adanya peredaran ke masyarakat. Baik, sudah berapa lama kerja di sana? Sekarang sudah 7 tahun ya? Baik. Saudara ahli, menurut pengetahuan saudara ahli, apa yang dimaksud dengan pangan yang memenuhi standar keamanan pangan dan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan? Jadi begini Pak, untuk pengertian pangan sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan pengertian pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber produk hayati berupa produk pertanian, perkebunan yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk pembuatan makanan dan minuman. Dan untuk ketentuan keamanannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan yang mana pangan tersebut terbebas dari cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran-cemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Seperti itu. Baik, silakan Kimauta 1. Baik, saudara ahli. Menurut pengetahuan saudara ahli, berapakah kadar alkohol yang memenuhi standar keamanan pangan? Jadi kita menyebutnya kadar etanol ya Pak. Kadar etanol yang bisa dikonsumsi manusia itu maksimalnya 55%. Maksimal 55%. Cukup ya, silakan Kimauta 2. Baik, menurut pengetahuan ahli, apa akibat yang akan timbul apabila seseorang mengkonsumsi kadar etanol melebihi kadar 55% tersebut Ya tentu adalah keracunan dan lebih membahayakan lagi bisa. sampai kematian? Cukup. Cukup ya. Baik, penutup umum, bagaimana ada yang ingin tanyakan kepada ahli? Ada majelis. Silakan. Berdasarkan hasil laboratorium terkait 600 mili beningan yang dijual oleh saudara terdakwa, Sebentar, saudara umum. Harap kepada peserta sidang untuk tenang. Silakan dilanjutkan. berdasarkan hasil laboratorium terkait minuman beralkohol yang dijual oleh terdakwa, minuman tersebut mengandung etanol sebesar 17,26% dan 17,43%. Apakah itu sudah memenuhi standar dari BPOM? Yaitu sudah memenuhi standar. Sudah memenuhi standar. Baik, saudara penutup, apakah ada hasil POM-nya? Ada. Baik, untuk diperlihatkan kepada ahli, penasihat hukum dan para terdakwa. Di depan. Ini laporan sudah. Etanol 17,43 dan 17,26. Metanol tidak terdapat. Mohon untuk dilanjutkan. Lalu, apakah minuman yang dijual oleh saudara terdakwa sudah ada izin atau belum dari BPOM itu sendiri? Kalau dari Badan Pom Yogyakarta sendiri itu belum ada, belum terdaftar. Belum ada izinnya. Baik saudara ahli, bagaimana ciri-ciri dan kriteria minuman beralkohol yang memiliki izin edar dan boleh diminum dari BPOM? Jadi seperti itu. Untuk pangan yang telah memiliki nomor izin edar, kita bisa lihat dari kemasan. Kalau dari kemasannya itu tertuliskan nomor izin edar, kode produksinya, alamat produksinya, nama produksinya, dan expirednya kapan, berarti dia telah memiliki izin edar. Terus khusus untuk minuman beralkohol itu sendiri, dia harus menuliskan bahaya alkohol bagi anak kecil dan orang tua berdasarkan pedoman umum penulisan produk pelabelan produk pangan. Ya. Menulis bahayanya. Iya. Baik, cukup lagi. Cukup ya. Baik, penasihat hukum, bagaimana ada yang ingin tanyakan kepada saudara ahli? Ada. Baik, silakan. Saudari ahli, ketika dengan kadar 17,26 dan 17,43, ketika dicampur dengan pastry tersebut, apakah mengakibatkan gangguan bagi kesehatan manusia? Kalau mengoperasinya dengan fresdi itu tidak menimbulkan efek samping. Tidak ada efek sama sekali. Iya. Baik saudari ahli, ketika beningan tersebut dicampur dengan fresdi, apakah bisa dan sangat berpotensi untuk menyebabkan kematian jika hanya diminum satu kali? Untuk diminum satu kali itu kita lihat dulu ya. Kalau misalnya dia minum satu kali dengan
saudara ahli kami rasa sudah cukup dan saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila dibutuhkan keterangan lagi tidak berkeberatan untuk hadir ke persidangan berikutnya ya, silakan untuk mengambil kartu identitas dan bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada ahli lain yang akan dibentuk ke persidangan? Cukup, majelis. Cukup ya. Baik, silakan para terdakwa untuk kembali ke hadapan majelis. Baik, saudara penasihat hukum, ada saksi yang meringankan yang akan diajukan ke muka persidangan? Ada, majelis. Ada ya? Sudah siap pada hari ini? Belum. Oh, belum. Kami beri waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana? Bisa? Baik, bisa. Bisa ya? Penuntut umum bisa? Bisa. Baik, panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Mohon maaf yang mulia, 7 hari ke depan bertepatan dengan tanggal merah dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha ya mulia. Baik, penasihat hukum, bagaimana kalau ini diperpanjang selama 14 hari ke depan? Bisa? Bisa. Bisa ya? Penuntut umum bisa? Bisa. Baik, panitera, 14 hari ke depan tanggal berapa? Rabu 21 Juni 2017 ya mulia. Baik. Sidang perkara pidana pada hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 21 Juni 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan oleh penasihat hukum kepada penuntut umum agar tetap menahan para terdakwa dan menghadapannya pada persidangan berikut dalam keadaan bebas. Dan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa nomor perkara 272/2017/PNT-SMM atas nama terdakwa 1 Setini Binti Salam dan terdakwa 2 Setini Sultan pada hari ini Rabu 21 Juni 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana penuntut umum siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, penuntut umum siap ya? Siap, majelis. Baik, penuntut umum silakan hadapkan para terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa sudah dihadapkan di muka persidangan. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat? Siap. Sehat ya. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, agenda lanjutan pada hari ini adalah pemeriksaan saksi yang meringankan dari saudara penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum sudah siap dengan saksi-saksinya? Sudah, majelis. Baik, silakan untuk dihadirkan ke muka persidangan dan kepada para terdakwa silakan untuk duduk di samping penasihat hukumnya. Kepada Ibu Juminten dan Bapak Azmi harap memasuki ruang persidangan. Baik, selamat sore saudara saksi. Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan sehat? Siap memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Siap. Siap ya. Terlebih dahulu silakan untuk menunjukkan kartu identitas saudara saksi. Silakan, Kimau Darul. Baik. Berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP bahwa saksi harus diperiksa terlebih dahulu. Baiklah, untuk saksi 1, nama lengkap Juminten benar. Tempat lahir Sleman, umur 45 tahun, tanggal lahir 10 Maret 1974, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Solo, Gang Santan 2 nomor 1, Membuah Harjo Depok Sleman, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1 benar. Pada saksi 2, nama lengkap Adri benar. Benar. Tempat lahir Sleman, umur 37 tahun, tanggal lahir 18 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Solo, Gang Santan 1 nomor 16, Membuah Harjo Depok Sleman, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan SMA benar. Benar. Cukup ya. Baik, saudara saksi. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan kali ini, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara saksi terlebih dahulu kami akan sumpah atau diminta janjinya terlebih dahulu. Apakah bersedia? Sedia. Baik, silakan Hakim Anggota 1 dan kepada petugas silakan untuk mengambil tempat. Baik, kepada para saksi untuk berdiri dan maju selangkah. Mohon kepada para saksi untuk menyerukan lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Baik, kepada para saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara saksi anut. Oleh karena itu ketika nanti memberikan keterangan, harap memberikan keterangan yang jujur yang benar sebagaimana yang saudara saksi lihat, dengar dan alami sendiri. Karena apabila diketahui saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka berdasarkan pasal 242 KUHP saudara saksi dapat dituntut pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Apakah mengerti? Mengerti. Baik, Izin berbicara majelis. silakan. Mengingat kedudukan para saksi ini adalah sama, yaitu kedudukan tetangga dari kedua terdakwa serta
Baik, usulan dari penasihat hukum kami terima. Saudara saksi siap ya memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Siap. Sebelumnya, apakah saudara saksi kenal dengan para terdakwa? Ya, kami mengenal. Kenal ya? Iya. Baik. Punya hubungan keluarga? Ya. Tidak. Hubungan pekerjaan? Iya. Tidak. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa para terdakwa ini memperjualbelikan minuman alkohol? Ya, saya mengetahui. Tidak mengetahui ya? Baik. Apakah saudara saksi mengetahui alasan para terdakwa ini memperjualbelikan minuman alkohol? Ya, saya mengetahui dan setahu saya karena anaknya yang terakhir itu Mohon dikerasi suaranya, Pak. baik. Jadi karena anaknya yang terakhir yang berusia 3 tahun itu menderita penyakit tumor. Bagaimana? Ya karena anaknya yang ketiga itu sedang sakit sehingga mereka memilih untuk berjualan miras untuk memenuhi biaya pengobatan dari anaknya itu. Silakan, hakim anggota 1. Baik, kepada para saksi. Apakah saksi mengetahui bahwa di wilayah saudara saksi ini banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol? Ya, memang di daerah kami banyak sekali masyarakat yang suka mengonsumsi minuman keras. Banyak. Ya, Tidak banyak Pak, namun itu ada beberapa masyarakat yang memiliki kebiasaan minum minuman keras. Banyak yang memiliki kebiasaan. Cukup ya, silakan hakim anggota 2. Baik, sebagai tetangga dari para terdakwa, bagaimana keseharian terdakwa ketika bersosialisasi dengan warga sekitar? jadi Mas Slamet itu orangnya bisa dibilang ramah. Beliau juga aktif di masyarakat ketika ada kegiatan RT, kemudian pengajian, musyawarah dan kerja bakti. Beliau selalu hadir dan ikut meramaikan. Saksi 1. Ya, setiap ada perkumpulan beliau selalu mengikutinya. Kemudian di pusat ini sendiri setiap minggu, setiap Selasa sore ada pengajian, beliau selalu mengikuti. Apakah para saksi pernah mengingatkan terdakwa bahwa menjual minuman keras tersebut merupakan perbuatan yang dilarang? Ya, saya pernah mengingatkan Mas Slamet untuk fokus saja lah kepada jualannya agamanya di ikhtiati, nggak usah ikut-ikutan jualan minuman keras karena selain berbahaya juga dilarang oleh agama. Kan kasihan juga kan keluarganya dinafkahi dari rezeki yang tidak halal. Ya, begitu saya mengetahuinya, saya mengingatkan mereka agar tidak berjualan miras dan lebih memilih untuk mencari nafkah yang halal. Cukup ya. Baik, bagaimana penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Mas. Silakan. Baik, saudari saksi Ibu Juminten, apakah sebelumnya di wilayah Anda itu ada korban terkait dengan minuman yang dijual oleh para terdakwa? Sebelumnya itu tidak ada. Ada, baru kemarin itu pertama ya. Baik, terkait dengan kebiasaan masyarakat di situ, apakah ketika kebiasaan tersebut dilakukan oleh masyarakat di situ, apakah juga sering dicampuri dengan obat-obatan lain atau minuman lain ketika pada minuman tersebut? Ya, biasanya itu dicampur dengan obat nyamuk cair. Obat nyamuk? Ya, obat nyamuk cair, Festi, Coca-Cola, 150. Berarti sering mengoplos dengan obat-obatan lain. Biasanya dicampurin. Baik, Ibu Juminten dan Bapak Azmi, dalam keterangan sebelumnya Ibu Juminten dan Bapak Azmi menyebutkan bahwa alasan kedua terdakwa menjual minuman keras adalah karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, sejauh yang Bapak Azmi dan Ibu Juminten ketahui, bagaimana sebenarnya kondisi keluarga dari kedua terdakwa? Baik, jadi Mas Slamet itu mempunyai 3 orang anak. Anak pertama usianya 11 tahun, anak kedua usianya 8 tahun, dan anak ketiga usianya 3 tahun. Nah, anak terakhir atau yang usia 3 tahun itu menderita penyakit tumor, dirawat oleh neneknya. Iya, anaknya yang ketiga itu sedang sakit dan ibu saat itu sendiri sebenarnya juga sakit. Mereka tinggalnya juga bersama dengan ibunya, ibu saat ini. Neneknya
Baik, terlebih dahulu silakan untuk mengambil kartu identitas dan bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Ada saksi lain yang akan diajukan ke muka persidangan? Cukup majelis. Cukup ya. Baik, saudara terdakwa silakan untuk duduk di hadapan majelis. Baik, kepada para terdakwa, apakah para terdakwa ini minta diperiksa pada hari ini atau diperiksa pada musim berikutnya? Hari ini saja. Baik. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan kali ini? Mengerti ya? Baik. Saudara terdakwa sudah berapa lama menikah? 12 tahun. 12 tahun. Apakah kalian benar memperjualbelikan minuman alkohol? Benar ya? Baik. Mohon diizinkan ya suaranya. Baik. Apakah benar botol ini yang saudara terdakwa jual? Benar. Selain menjual minuman alkohol, saudara terdakwa ini menjual apa saja? Kami menjual mie ayam yang mulia. Jual mie ayam. Baik, silakan hakim nomor 1. Baik, saudara terdakwa. Siapa yang berinisiatif untuk menjual minuman beralkohol? Bapak yang mulia. Benar, Bapak? Maka benar Bapak yang berinisiatif menjual minuman beralkohol itu? Nah, yang mulia, Kemudian, dari mana Bapak mendapatkan minuman beralkohol itu? dari teman saya yang mulia, Mohon Pak untuk diperjelas kembali. dari teman saya namanya Rusut yang mulia. Terus Bindul Benar yang mulia. dan depan. Ya, baik. Cukup ya. Silakan hakim nomor 2. Baik. Pada para terdakwa, pada customer lebih khususnya, bagaimana Bapak mendapatkan minuman keras tersebut dari rekan Bapak yang bernama Pak Rusuk Bindul itu? Ya, kan saya tiap minggu itu dipasok Pak. Sebenarnya saya kan juga bukan penjual miras, tapi bela lagi jualan saya. Kerjaan saya itu tidak jalan Pak. Ya, saya terpaksa cari kerjaan di sana. Saya serabutan, tapi ya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya Pak. Maka saya cari-cari teman, kontak di sana, terus ya itu Pak Rusut ngasih saya pekerjaan. Tapi awalnya saya nggak mau Pak, karena saya tahu kurang suka dengan seperti itu minuman keras. Tapi kok saya lambat tahun gak dapat kerjaan, terus saya mau akhirnya Rusut, terus ya itu sampai sekarang saya jualan minuman keras. Bapak sudah tahu. Apa alasan Bapak sehingga Bapak berani menjual minuman keras, Pak? Ya, saya seperti saya katakan tadi Pak, saya kan tidak punya kerjaan tetap, karena kurang ekonomi, apalagi keadaan saya yang jualan mie ayam itu sini sana nggak ada untungnya, cuma rugi aja. Ya saya udah sana sini cari kerjaan saja, apalagi kebutuhan keluarga saya masih punya 3 orang anak Pak. Anak yang terakhir saya mengidap penyakit tumor yang itu Pak. Izin memberikan tisu. Baik, silakan. Tenang, saudara terdakwa. Saya udah cari uang sini sana dan terus meminjam tetangga sampai rumah saya gantikan di Pak. Iya Pak, saya menunggu tetangga. Saya bisa bertemu Pak, bayarnya. Cukup. Silakan penuntut, ada yang ditanyakan kepada para terdakwa? Ada. Silakan. Bagaimana warga masyarakat bisa tahu jika saudara jual miras? Ya, kan namanya juga sudah saya punya. Jadi ya kalau ada orang yang beli kayak gitu, entah ya dia ngomong sama temennya gitu. Dari mulut ke mulut kayak gitu. Apakah selama saudara menjual minuman keras pernah diingatkan tidak oleh tetangga-tetangga sekitar kalau minuman itu
agar tidak mencampuri dan memakai secara sewajarnya saja seperti itu. Iya Pak, saya itu yang sudah ngomong sama yang beli, saya bilang, boleh tuku, ini orang saya dicampur aneh-aneh, ojo oke-oke ngombe, kok ndak ngarake teler. Selalu mengingatkan seperti itu ya. Iya Pak. Ibu Sartini dan Pak Slamet, setelah mendengar Bapak Sariman meninggal dunia, apakah dari Bapak Slamet dan Ibu Sartini melakukan permohonan maaf kepada keluarga korban? Enggak Bu, saya sudah minta maaf sama keluarganya Pak Sariman. Terus pas meninggalnya Pak Sariman juga kita sudah datang ke takziah ke tempatnya Pak Sariman. Lalu saat ini hingga setelah kejadian demi kejadian, setelah tahapan demi tahapan, hingga hari ini, detik ini, Bapak Slamet dan Ibu Sartini duduk di muka persidangan. Apakah Bapak Slamet dan Ibu Sartini menyesal? Ya pasti sangat menyesal Bu hal kejadian seperti ini, dan kami janji akan mengulangi lagi tidak bulan. Cukup majelis. Cukup ya. Baik, bagaimana terdakwa, ada keterangan lain yang akan disampaikan? Ya, apa namanya Pak, saya kan masih punya 3 orang anak Pak yang masih kecil-kecil. Apalagi anak saya yang terakhir itu mengidap penyakit tumor yang tiap minggu harus ke rumah sakit untuk melalui cuci darah dan berobat. Sedangkan yang merawatnya juga itu saya berdua rendah Pak. Kalau saya di penjara lalu siapa yang akan memberikan? Baik, cukup terdakwa cukup. Nanti itu bisa dimasukkan dalam kontrak di nota pemberannya ya. Baik. Bagaimana pertemuan pembuktian kali ini sudah cukup? Cukup ya, Mr. Bung, cukup? Cukup majelis. Maka dengan ini acara pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum telah selesai. Selanjutnya adalah acara pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum kami beri waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana? Bisa? Bisa ya? Penasihat hukum bisa? Bisa. Baik, Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Rabu 28 Juni 2017 ya. Baik. Sidang perkara pidana pada hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 28 Juni 2017 dan agenda pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum agar tetap menempat terdakwa dan menghadapannya pada persidangan berikut dalam keadaan bebas. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dan acara biasa nomor perkara 272/P.2017/PNTSMN atas nama terdakwa 1 Sartini binti Salah dan terdakwa 2 Smelin Bisukon pada hari ini Rabu 28 Juni 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana? Penuntut umum siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Penuntut umum siap ya? Siap. Baik, penuntut umum silakan hadapan para terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa sudah dihadapkan di muka persidangan. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan pada hari ini ya? Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, bahwa agenda lanjutan pada hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari saudara penuntut umum. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan surat tuntutannya? Sudah. Akan dibacakan keseluruhan atau pokoknya saja? Pokoknya saja. Pokoknya saja. Penuntut umum tidak keberatan? Tidak ada. Baik, silakan untuk dibacakan pokoknya saja dan harap kepada para terdakwa dan penuntut umum terdakwa untuk mendengarkan dan mencermatinya. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum serta sidang yang kami hormati, Kejaksaan Negeri Sleman untuk keadilan, surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM garing 12 garing dan seterusnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa 1 Sartini binti Salah dan terdakwa 2 Slamet Yari bin Sultan identitas dianggap telah dibacakan. Analisis yuridis bahwa oleh karena sudah dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa berbentuk alternatif, maka penuntut umum memilih dakwaan kedua paling tepat untuk pembuktian atas perbuatan dari masing-masing terdakwa, yaitu melanggar pasal 204 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yakni sebagai berikut: A. Subjek barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk kedua terdakwa yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagai
siap pada hari ini? Belum? Kami beri waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Bisa ya. Penuntut umum bisa? Bisa. Baik, panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Rabu 5 Juni 2017 ya. Baik. Sidang perkara pidana pada hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 5 Juli 2017 dengan agenda penyampaian nota pembelaan dari saudara penasihat hukum kepada penuntut umum agar tetap menahan para terdakwa dan menghadapannya pada persidangan berikut dalam keadaan bebas. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa nomor perkara 272/PIT/2017/PIT atas nama terdakwa 11 Binti Salah dan terdakwa 21 Binti Sultan pada hari ini Rabu 5 Juli 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana? Umum siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, penuntut umum siap? Siap. Baik, penuntut umum silakan hadapan para terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa sudah dihadapkan di muka persidangan. Baik, para terdakwa dalam keadaan siap? Siap ya. Siap mengikuti persidangan pada hari ini ya. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, bahwa agenda lanjutan pada hari ini adalah penyampaian nota pembelaan dari saudara penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum sudah siap dengan nota pembelaannya? Sudah Majelis. Sudah ya? Akan dibacakan keseluruhan atau pokoknya saja? Pokoknya saja. Baik, penuntut umum tidak keberatan? Tidak. Baik, silakan dibacakan pokoknya saja dan kepada penuntut umum silakan untuk mendengarkan dan mencermatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota pembelaan atas surat tuntutan jaksa penuntut umum. Ketidaktahuan akan fakta-fakta bisa dimaafkan, tetapi ketidaktahuan akan hukum sungguh tidak bisa dimaafkan. Analisis yuridis, majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta peserta sidang yang kami muliakan, bahwa atas fakta yang terungkap di persidangan, jaksa penuntut umum melakukan pembuktian mengenai unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yang kedua, yaitu pasal 204 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur sebagai berikut. Yang pertama mengenai unsur barang siapa. Mengenai unsur ini kami sepakat dengan jaksa penuntut umum. Mengenai yang kedua, unsur menjual, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sifat berbahaya itu tidak diberitahu mengakibatkan orang mati. Menurut jaksa penuntut umum, unsur menjual sudah terpenuhi, yaitu dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa mengenai unsur kedua, yaitu bahwa minuman yang dijual oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan orang yang meminumnya meninggal dunia yang dinyatakan oleh saudara jaksa penuntut umum sebagai inti delik. Penasihat hukum terdakwa tidak sepenuhnya sepakat dengan jaksa penuntut umum. Bahwa penasihat hukum terdakwa memiliki analisa sendiri yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang pertama, bahwa terdakwa dalam menjual minuman tersebut tidak mengetahui bahwa minuman tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang. Yang kedua, bahwa menurut keterangan saksi, korban meninggal dunia sebelumnya mencampuri minuman tersebut dengan minuman lainnya. Yang ketiga, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa kandungan dalam minuman tersebut hanya sebesar 17,26 dan 17,43. Yang keempat, terdakwa selalu mengingatkan kepada pembeli agar tidak mencampuri dan memakai secara sewajarnya saja. Yang kelima, bahwa terdakwa dalam menjual minuman beralkohol ini karena desakan ekonomi dan anaknya sedang menderita penyakit tumor. Dengan demikian, menurut penasihat hukum terdakwa, unsur kedua ini tidak sepenuhnya penasihat hukum terdakwa sepakat dengan jaksa penuntut umum. Adapun ketidaksepakatan tersebut adalah mengenai unsur sifat membahayakan itu tidak diberitahu mengakibatkan orang mati adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa selalu mengingatkan kepada pembeli agar memakai secara sewajarnya dan tidak mencampuri dengan minuman lainnya. Kesimpulan, majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta peserta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menyebabkan kematian bagi korban bukan karena ulah dari terdakwa, melainkan karena korban sendiri sebelumnya mencampuri minuman tersebut dengan minuman lainnya. Ini dibuktikan dari keterangan ahli bahwa kandungan dalam alkohol yang ada dalam botol tersebut hanya sebesar 17,26 dan 17,43. Ini sangat jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 55%. Dengan demikian sangat tidak relevan jika kematian bagi para korban karena meminum minuman yang dijual oleh para terdakwa. Bahwa dikarenakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal tersebut, maka kami mohon kepada hakim pemeriksa perkara ini untuk melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum. Atau jika hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi
majelis hakim yang terhormat sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hormat penasihat hukum dari kedua terdakwa, Destator Wijanarto SHM dan Yuli Nuryan SHM. Cukup majelis. Izin memberikan saran. Silakan. Baik, bagaimana penuntut umum akan mengajukan tanggapan terhadap nota pembelaan yang telah disampaikan oleh penuntut umum? Ya, kami langsung menanggapi majelis bahwa kami tetap pada tuntutan kami karena unsur-unsur yang telah kami kemukakan sudah terbukti dan terpenuhi di persidangan. Seperti itu. Baik, karena proses jawab menjawab sudah selesai, maka pemeriksaan dinyatakan ditutup dan dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya, yaitu putusan oleh majelis hakim. Namun sebelum itu majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Bagaimana penuntut umum bisa? Bisa. Baik, penuntut umum bisa? Bisa. Baik, Panitra, 7 hari ke depan dengan berapa? Rabu 12 Juli 2017. Rabu 12 Juli 2017, benar ya? Baik. Sidang perkara pidana pada hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 12 Juli 2017 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada penuntut umum agar tetap menahan para terdakwa dan menghadapannya pada persidangan berikut dalam keadaan bebas. Dan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa nomor perkara 272/P/2017/SMN atas nama terdakwa 1 Satidi binti Salah dan terdakwa 2 Satidi Sultan pada hari ini Rabu 12 Juli 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, penuntut umum siap ya? Siap. Baik, penuntut umum silakan hadap para terdakwa ke muka persidangan. Terdakwa sudah dihadapkan di muka persidangan. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan pada hari ini ya? Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, bahwa agenda lanjutan pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, kepada penuntut umum, para terdakwa dan penuntut umum untuk mendengarkan dan mencermati putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan ini akan dibacakan secara bergiliran. Putusan nomor 272/P/Sus/2017/P/SMN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sleman mengadili perkara pidana dengan ajar pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara para terdakwa, identitas para terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan dan seterusnya. Setelah mendengar suatu tuntutan, nota pembelaan dari penasihat hukum serta didukung dengan alat dan barang bukti dari penuntut umum dan penasihat hukum, majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperlihatkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 204 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Termaksud terdakwa Satidi bin Salah dan terdakwa Selamat Yadi bin Sultan dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi. 2. Unsur sebagai seorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa para terdakwa menjual minuman beralkohol jenis beningan yang dibeli oleh korban Sariman dan pembeli lainnya yang sakit yakni saksi Faisal. Dan para terdakwa sebenarnya mengetahui kalau menjual minuman beralkohol tanpa izin dilarang. Dan para terdakwa pada dasarnya mengetahui bahwa minum-minuman beralkohol bisa menyebabkan kematian apabila dioplos dengan minuman lainnya, akan tetapi para terdakwa tetap menjualnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur sebagai seorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi. 3. Unsur sifat berbahaya itu tidak diberitahu mengakibatkan orang mati. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur sifat berbahaya itu tidak diberitahu mengakibatkan orang mati secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua
menyebabkan kematian bagi para korban adalah bukan karena meminum minuman beralkohol yang dibeli dari para terdakwa, namun disebabkan karena perbuatan korban sendiri yang mencampuri minuman beralkohol tersebut dengan minuman lainnya seperti Presti. Menimbang bahwa uraian dalam pembelaan penasihat hukum para terdakwa tersebut diambil dari keterangan ahli secara sepotong sehingga menimbulkan penafsiran lain. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa menyebabkan adanya korban meninggal dunia dan sakit. Keadaan yang meringankan: para terdakwa menyesali perbuatannya. Para terdakwa mengaku terus terang sehingga mempelajari persidangan. Para terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih kecil yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang orang tua. Para terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf pada keluarga para korban. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 204 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Baik, silakan para terdakwa untuk berdiri. Mengadili: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ibnu Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menjual barang berbahaya terhadap nyawa atau kesehatan orang yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Binti Salah dan terdakwa Ibnu Sultan dalam pidana penjara masing-masing selama 6 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 33 botol minuman beralkohol jenis seri vodka ukuran 600 ml, 4 botol kosong ukuran 600 ml, serta 2 gelas kosong minuman fiktif untuk dimusnahkan. 6. Beban kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Silakan duduk kembali. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Sleman pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri pula oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta dihadiri pula oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Novan SH.MH ditandatangani. Hakim anggota 1 Firdian Syah Hidayatullah SH.MH ditandatangani. Hakim anggota 2 Daniel Ramdhani SH.MH ditandatangani. Demikianlah pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Saudara terdakwa diputus bersama oleh Majelis Hakim dalam putusan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun. Apakah saudara terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum mengerti terhadap putusan ini? Baik, kepada terdakwa memiliki hak untuk berpikir-pikir selama 7 hari. Apakah banding hari ini juga akan menerima putusan pada hari ini juga? Baik, hak yang sama juga diberikan kepada penuntut umum. Bagaimana? Kami menerima hari ini juga, Majelis. Baik, kepada terdakwa, lain kali kalau ingin bekerja, carilah pekerjaan yang halal saja, meskipun ya untungnya sedikit, daripada cari pekerjaan yang haram. Kan kasihan keluarganya dinafkahi dengan uang yang cara yang tidak benar. Seharusnya Bapak ini sebagai Muslim, sebagai warga negara Indonesia, ya jangan bekerja yang haram ya Pak. Nah, agama juga melarang. Innallaha wa rasulahu harramal bai'al khamru wal maitatu wal asnam. Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman keras. Negara juga melarang. Tujuannya apa Pak? Itu minuman alkohol itu berbahaya. Selain dampaknya bagi Bapak sendiri, juga berdampak kepada korban meninggal dunia. Seharusnya Bapak sebagai warga negara Indonesia berbaik itu berpartisipasi. Bagaimana tidak semakin memperburuk moralitas anak bangsa ke depannya. Bisa paham ya Pak? Baik. Dan demikian sidang perkara pidana nomor 272/2017 atas nama terdakwa 1 Satini Binti Salah dan terdakwa 2 Sri Binti Sultan dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin mohon untuk berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan.